Halo teman-teman mahasiswa semuanya, selamat datang di kelas Sosiologi Komunikasi. Minggu ke-13 ini saya Isti akan melanjutkan teman-teman dosen lainnya untuk memaparkan materi yang cukup menarik, yakni tentang penelitian komunikasi. Materi ini tentu sinambung dengan materi sebelumnya yang sudah berbicara tentang paradigma dalam keilmuan komunikasi, berikut teori-teori tentang ilmu komunikasi, mulai dari komunikasi antar pribadi sampai komunikasi massa. Lalu apa yang penting dan menarik tentang penelitian komunikasi ini? Mari kita simak bersama. Sebelum berbicara mengenai penelitian komunikasi, tentu perlu bertanya, mengapa manusia melakukan penelitian? Manusia sejatinya adalah makhluk rasional yang menggunakan akal budi untuk menjawab persoalan-persoalan dalam hidupnya. Bagaimana dia menjawab persoalan dalam hidupnya? Salah satunya adalah dengan penelitian. Apakah ada cara lain? Ada, dengan menggunakan akal sehat. Akal sehat ini biasanya digunakan untuk memberikan jawaban praktis akan persoalan yang dihadapi manusia. Misalnya saja, keyakinan untuk mendisiplinkan anak melalui pemberian hukuman. Ternyata secara ilmiah dalam kajian psikologi komunikasi, keyakinan tersebut tidak terbukti sepenuhnya. Inilah yang membedakan kebenaran berdasarkan cara-cara ilmiah dengan non-ilmiah. Kebenaran akal sehat tidak selamanya bisa diandalkan. Itulah kenapa dibutuhkan penelitian. Selanjutnya kita akan bicara mengenai penelitian di bidang ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi yang lahir setelah ilmu-ilmu alam dan ilmu pasti memiliki tradisi yang berbeda dalam penelitiannya. Perbedaan ini dapat dilihat jelas dalam pertama-tama adalah proses penelitian berikut fokus penelitian yang dilakukan. Kedua, ada pada pendekatan yang dilakukan dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah metode-metode khusus yang memang hanya dilakukan dalam keilmuan komunikasi. Sebelum berbicara mengenai proses dan fokus penelitian komunikasi, baik kalau kita melihat kembali sejak kapan tradisi penelitian komunikasi itu berkembang. Berdasarkan sejarah komunikasi, penelitian-penelitian tahap awal itu dilakukan di era Perang Dunia I dan II. Mengapa demikian? Karena di era itu, media massa digunakan sebagai sarana propaganda pesan-pesan perang. Karenanya, penelitian di masa itu lebih banyak berkutat seputar komunikasi persuasif. Bagaimana seorang komunikator meyakinkan halayak mengenai pesan-pesan propaganda melalui media massa. Perkembangan berikutnya terjadi ketika industri penyiaran mulai berkembang. Di masa ini, penelitian-penelitian banyak berfokus pada dampak positif dan negatif media massa terhadap halayaknya. Salah satu di antaranya mungkin teman-teman kenal dengan gratifikasi dan motivasi halayak dalam menggunakan media massa. Itu berkembang di masa tersebut. Berikutnya, penelitian komunikasi banyak berkait dengan komunikasi pembangunan. Di antaranya yang cukup dikenal adalah pemahaman soal difusi inovasi. Dan berikutnya, penelitian berkembang ke arah yang lebih kritis, di mana pembangunan pada saat itu tidak berlangsung sesuai dengan harapan, banyaknya ketidakadilan, kesenjangan, menciptakan kajian-kajian yang lebih kritis tentang pesan-pesan komunikasi di media massa. Berikutnya kita akan melihat bagaimana sebuah proses penelitian komunikasi dilakukan. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, setidaknya ada 11 tahapan yang harus dilalui seorang peneliti untuk menuntaskan sebuah penelitian komunikasi. Tahap pertama adalah menentukan masalah dan judul penelitian. Dari mana seorang peneliti bisa menemukan masalah dan judul penelitiannya? Tentu hal ini butuh latihan, karena pertama-tama syaratnya adalah memiliki kepekaan terhadap fenomena komunikasi apa yang memang bernilai untuk diteliti. Tidak semua fenomena di sekitar kita itu bisa diteliti sebagai masalah komunikasi. Tidak cukup alasan peneliti hanya karena dia menyukai fenomena tersebut atau menurutnya menarik, karena itu bisa sangat subjektif. Tentu harus ada alasan lain, misalnya terkait tentang manfaat apa yang didapat dari penelitian yang mau dilakukan. Lalu sepenting apa masalah tersebut untuk diteliti. Tentu harus ada alasan-alasan tersebut. Lalu juga ketika sudah menemukan fenomena komunikasi, seorang peneliti harus bertanya kembali, apa yang mau saya teliti dari fenomena komunikasi tersebut?
Kemudian mengapa saya perlu meneliti fenomena komunikasi tersebut? Lalu bagaimana saya mau meneliti fenomena komunikasi tersebut, dan terakhir untuk apa saya meneliti fenomena komunikasi tersebut. Berikutnya yang harus dipikirkan adalah tentang konsep dasar atau terminologi yang mendasari penelitian. Misalnya saja terkait tentang pemberitaan politik dinasti di berbagai media yang marak saat ini. Hal itu menarik untuk diteliti karena menciptakan perdebatan publik. Media massa mengangkat sebagai agenda setting, lalu banyak percakapan di media sosial mengenai politik dinasti. Nah, penelitian ini bisa diangkat dari dua sudut pandang misalnya. Yang pertama, saya ingin melihat tentang pembingkaian media massa terkait politik dinasti yang terjadi pada kubu tertentu. Tentu ini lebih berfokus pada bagaimana pembingkaian media nantinya akan berujung pada metode framing. Tetapi bisa juga saya ingin melihat penelitian dari sudut pandang khalayak banyak. Misalnya bagaimana pendapat Gen Z terkait tentang politik dinasti dalam pemberitaan media massa X misalnya. Ini tentu berbeda konsep dasarnya atau terminologi dasar dalam penelitiannya dengan penelitian yang saya sebutkan sebelumnya. Dalam penelitian yang kedua ini, yang ditekankan adalah pemaknaan khalayak. Kurang lebih seperti itu yang harus ditemukan oleh seorang peneliti ketika akan menentukan masalah dan judul penelitian. Berikutnya adalah perumusan masalah penelitian. Merumuskan masalah penelitian tentu harus sesuai dengan judul yang sudah dipilih. Selain itu, seorang peneliti harus memiliki argumentasi mengenai masalah yang dipilih memang layak untuk dijadikan masalah penelitian. Misalnya pertama-tama seorang peneliti mengungkapkan bahwa ada kontradiksi antara kondisi ideal dengan kondisi yang tidak ideal di lapangan tentang sebuah pesan komunikasi. Maka ia tertarik untuk melihat kontradiksi tersebut karena tidak sesuai dengan tujuan komunikasi yang direncanakan semula misalnya, ya. Lalu yang kedua misalnya terkait tentang keberhasilan sebuah strategi komunikasi kubu tertentu dalam pilpres misalnya. Lalu peneliti ingin melihat bagaimana strategi itu dirumuskan, dijalankan, lalu memunculkan keberhasilan yang dicapai. Itu bisa dilakukan juga terkait tentang sebuah keberhasilan, kesuksesan strategi komunikasi juga bisa menjadi alasan kenapa sebuah masalah bisa diangkat. Berikutnya adalah adanya upaya untuk menguji atau mengkritik konsep atau teori yang sudah ada sebelumnya, sehingga ada kemungkinan alternatif koreksi ataupun juga pembuatan teori atau konsep baru terkait dengan apa yang diteliti. Dan yang terakhir memang karena fenomenanya sangat unik, sangat signifikan, bahkan belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga peneliti merasa masalah tersebut sangat penting untuk diangkat sebagai sebuah penelitian komunikasi. Berikutnya kita masuk ke tahapan penelusuran teoritikal. Apa yang dilakukan seorang peneliti dalam tahapan ini? Seorang peneliti tentu harus menentukan teori dasar atau teori utama yang akan membantu dalam proses analisis penelitian yang akan dilakukan. Apakah hanya cukup dengan teori dan konsep? Tidak, tetapi juga didukung dengan studi literatur terkait penelitian-penelitian sebelumnya dengan konsep atau terminologi penelitian yang serupa, sehingga penelitian itu berdasar dari studi yang dilakukan sebelumnya. Nah, dalam penelusuran teoritikal itu akan dipilih teori dan konsep, lalu juga sampai membangun kerangka berpikir dalam penelitian tersebut. Berikutnya adalah penyusunan desain penelitian. Apa itu desain penelitian? Desain penelitian adalah sebuah kerangka kerja penelitian atau teknik penelitian yang dipilih seorang peneliti sehingga hasil penelitian itu menghasilkan data yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam desain penelitian ini tentu sudah ada tujuan penelitian, lalu juga pendekatan yang mau digunakan.
metode yang mau dipakai dalam penelitian. Berikutnya adalah bagaimana analisis penelitian dilakukan. Itu kurang lebih yang ada dalam desain penelitian, termasuk keterbatasan penelitiannya apa yang ada ya. Berikutnya adalah penyusunan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah metode yang dipakai yang bisa nantinya menjamin validitas data yang akan dihasilkan. Selain itu juga memuat tentang alat ukur yang akan dipakai untuk menghasilkan data penelitian. Yang lain lagi adalah misalnya adanya sumber data apa yang dipilih, jenis data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, lalu juga terkait tentang validitas dan juga reliabilitas data akan dibuat seperti apa. Itu ada semua dalam penyusunan instrumen penelitian. Tahap berikutnya, seorang peneliti akan melakukan penentuan sumber data, populasi, dan sampel. Jadi, sumber data mana saja yang akan digunakan, entah itu data primer atau sekunder, lalu populasi data mana yang akan dipilih, dan sampel seperti apa yang akan diambil. Setelah melakukan penentuan sumber data, peneliti akan menentukan pengumpulan data dengan metode tertentu. Metodenya akan seperti apa yang dilakukan. Lalu tahap berikutnya pasti akan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan banyak cara, bisa dengan melakukan survei, menyebarkan angket, atau juga melakukan wawancara, melakukan observasi, lalu melakukan focus group discussion. Ada banyak cara ya, nanti teman-teman akan mendalaminya lagi dalam metode penelitian. Berikutnya tentu seorang peneliti harus mengolah dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Setelah disortir data-data yang tidak perlu, lalu data yang memang sesuai dengan kriteria data yang dibutuhkan akan dianalisis dalam proses analisis yang sudah ditentukan dalam desain penelitian yang sudah disusun sebelumnya. Tahap berikutnya tentu seorang peneliti harus membahas hasil penelitian atau temuan-temuan menarik yang didapatkan dalam proses penelitian yang dilakukan untuk berikutnya melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan tersebut. Dan di tahap akhir tentu seorang peneliti harus menuliskan laporan penelitian hingga menjadi laporan yang tuntas dan lengkap.